Selamat pagi teman-teman. Dimanapun kalian berada, di sini aku mau jelasin tugas besar optimasi industri yang berjudul optimalisasi pemilihan distribusi persediaan dan keuntungan produk pada PT Happy Beauty menggunakan Dynamic Integer EOK Continuous Review dan analisis rute jaringan. Dari kami kelompok 73 sesi Rabu 2. Perkenalkan saya praktikan pertama yang bernama Krisnadi Nugraha dengan NPM 240 320 10177 sesi Rabu 2. Saya di Sandra Samsir, di sini kami dari kelompok ketiga. Nah, nama saya sendiri yaitu Gulana Samsir dengan NPM 240, 320, 10, 18 dengan sesi akhir sesi Rabu 2. Di sini ada pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang Departemen Kecantikan menghadapi permasalahan dalam pengelolaan stok produk, distribusi barang, dan persaingan usaha yang semakin meningkat, termasuk dalam produk dari PT Happy Beauty Style. Pengelolaan persediaan yang kurang optimal dapat menyebabkan kekurangan maupun penumpukan barang, sehingga diperlukan sistem pengambilan keputusan yang lebih efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan beberapa metode operation research seperti linear programming, integral programming, dynamic programming, inventory, metode transportasi, analisis rute jaringan, Markov chain, eh, dan game theory dengan bantuan software POM-GM, Tora, Microsoft dan WinKSP. Penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional usaha, mengoptimalkan pengelolaan stok dan distribusi produk, membantu pengambilan keputusan secara lebih tepat, serta meningkatkan keuntungan dan daya as daya saing Departemen Kecantikan. Di sini ada 1.2, 1.3 yang berisikan rumusan masalah dan tujuan. Di sini rumusan masalahnya bagaimana menentukan kombinasi pemilihan produk yang optimal guna memaksimalkan keuntungan pada PT Happy Beauty menggunakan metode dynamic programming dan integral programming. Bagaimana menentukan jumlah pemesanan pemesanan persediaan yang paling ekonomis guna meminimalkan total biaya persediaan menggunakan metode economic order quantity atau EOQ. Yang ketiga, bagaimana menetapkan titik pemesanan kembali reorder point dan persediaan pengemasan safety stock yang tepat menggunakan kebijakan continuous review. Yang keempat, bagaimana merancang rute distribusi produk terpendek dan paling efisien menuju lokasi akhir penyalur menggunakan pendekatan analisis rute jaringan. Eh, pada tujuan, berdasarkan berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disusun tujuan dari laporan tugas besar ini adalah yang pertama menentukan kombinasi pemilihan produk yang optimal guna memaksimalkan keuntungan pada PT Happy Beauty menggunakan metode dynamic programming dan integral programming. Yang kedua menentukan jumlah pemesanan persediaan yang paling ekonomis guna minimalkan total biaya persediaan menggunakan metode economic order quantity EOQ. Menetapkan titik pemesanan kembali, reorder point, dan persediaan pengamanan safety stock yang tepat menggunakan kebijakan continuous review. Yang keempat, merancang rute distribusi produk terpendek dan paling efisien menuju lokasi agen penyalur menggunakan pendekatan analisis rute jaringan. Yang keempat dan kelima yaitu ada manfaat dan batasan masalah. Berdasarkan tujuan di atas, dapat disusun manfaat laporan tugas besar, yaitu yang pertama memberikan rekomendasi pembaruan produksi yang tepat bagi PT Happy Beauty guna meningkatkan pengelolaan laba serta matematis dan terukur. Yang kedua, membantu perusahaan dalam merancang kebijakan manajemen persediaan yang efektif guna mencegah terjadinya penumpukan stok berlebih maupun kekurangan barang atau stok out. Yang ketiga, memberikan solusi efisien pada sektor logistik melalui penentuan rute yang dapat memangkas waktu tempuh dan meminimalkan biaya transportasi operasional. Yang keempat, memberikan kontribusi akademis berupa pengaplikasian teori keilmuan teknik industri, khususnya metode optimasi industri terhadap pemecahan masalah operasional data pada dunia
Berarti dunia nyata atau dunia industri. Yang kelim, yang kelima ada batas masalah. Berdasarkan manfaat di atas dapat disusun batas masalah. Dari laporan ini yang pertama, data historis yang digunakan dalam pengolahan seperti data permintaan, biaya produksi, dan biaya perusahaan dan rute dibatasi pada periode 1 tahun operasional terakhir perusahaan. Yang kedua, objek pengamatan difokuskan hanya pada beberapa jenis produk unggulan yang memiliki tingkat keputaran paling tinggi di PT HB Beauty. Tidak mencakup saluran varian produk yang diproduksi. Yang ketiga, titik tujuan distribusi logistik yang dianalisis dibatasi pada rute menuju agen-agen penyaur utama, main distributor yang berada pada wilayah pemasaran tertentu. Yang keempat, perhitungan biaya operasional tidak memperhitungkan dengan keterlambatan penalti cost di luar sistem serta mengabaikan faktor force major seperti bencana alam atau kebijakan yang tak terduga yang dapat mengubah parameter secara drastis. Pada 1.6 asumsi-asumsi masalah. Adapun asumsi disusun dari laporan tugas besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat permintaan konsumen terhadap produk kesehatan yang diproduksi oleh PT Happy Beauty diasumsikan berdistribusi normal selama periode pengamatan. Yang kedua, harga bahan baku, biaya pemesanan, ordering cost, dan biaya penyimpanan holding cost diasumsikan bersifat tetap dan tidak mengalami fluktuasi selama periode analisis. Yang ketiga, waktu lead time kedatangan bahan baku dari pemasok maupun waktu tempuh distribusi menuju agar Nyaru diasumsikan konstan dan tidak mengalami gangguan teknis. Kapasitas armada transportasi beserta fasilitas penyimpanan warehouse yang memiliki yang dimiliki oleh perusahaan diasumsikan selalu mencakupi untuk memenuhi kebijakan persediaan dan distribusi yang diusulkan. Oke, yang pertama adalah optimasi. Di sini optimasi merupakan metode matematis untuk memperoleh solusi terbaik melalui fungsi tujuan dan indera tertentu. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah linear programming untuk memaksimalkan keuntungan atau memindahkan biaya dengan panduan begitu simpleks. Nah, penerapan optimasi banyak digunakan pada manajemen produksi dan pengalokasian sumber daya agar lebih efisien. Dan ada dynamic programming. Dynamic programming adalah metode optimasi yang menyelesaikan masalah kompleks secara bertahap dalam membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, metode ini digunakan pada pengambilan keputusan early stage dan banyak diterapkan pada perencanaan produksi, persediaan, dan distribusi karena mampu menghasilkan fungsi optimal secara sistematis. Nah, kemudian ada analisis data jaringan. Data jaringan digunakan untuk menentukan jalur paling efisien dalam satu jaringan berdasarkan jarak, waktu, atau biaya. Data ini banyak diterapkan pada transportasi, distribusi, dan sistem informasi untuk memudah pengambilan keputusan terbaik. Kemudian ada economic order quantity. EPQ merupakan metode penggunaan persediaan untuk menentukan jumlah produksi ekonomis dengan mempertimbangkan biaya setup dan biaya penyimpanan. Nah, metode ini membantu perusahaan menyimpulkan total biaya persediaan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Kemudian ada energy programming. Energy programming adalah pengembangan program linear dengan variabel urusan berupa bilangan bulan. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah produksi, distribusi, dan penjadwalan agar solusi yang diperoleh lebih realistis dan sesuai kondisi nyata. WinGSP. WinGSP merupakan software riset operasi berbasis Windows yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi seperti linear programming, dynamic programming, forecasting, dan inventory control. Kemudian ada Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan analisis, statistik, serta membuat grafik Excel banyak digunakan dalam bidang pendidikan, keuangan, dan manajemen karena mudah digunakan dan memiliki banyak fungsi analisis data. Kemudian ada TORA yaitu Temporary Outreach Algorithm ya adalah software riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi seperti metode simplex, transportasi, assessment, dan shortest path. TORA mampu menampilkan langkah penyelesaian secara detail sehingga mempermudah proses pembelajaran. Nah, kemudian POMGM adalah aplikasi kuantitatif yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah materi operasi seperti programming, inventory, transportasi, dan antrian. Software ini membantu pengambilan keputusan secara cepat dan efisien. Dan ada shortest route, yaitu merupakan metode untuk menemukan jalur tercepat dan terpendek dari titik asal tujuan. Salah satu algoritma yang sering digunakan adalah algoritma Dijkstra yang mampu menentukan lintasan minimum secara optimal pada sistem transportasi dan distribusi.
Di sini ada metodologi. Yang pertama ada 3.1 waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sendiri itu ada di Departemen Kecantikan yang berlokasikan di Jalan Raya Tanggilis, Timur Jaya, Kota Surabaya, Jawa Timur. Beroperasi setiap hari pada pukul 9 hingga pukul 9 malam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu kecantikannya. Eh, yang kedua, 3.2 pengumpulan data, 32.1 data jenis produk. Di sini ada 10 produk yaitu U Radiance, U Golden Age, U High Amino, U Triple UV, U Naughty Wear, Beneblis Peach, Beneblis Parent Please, Diesel Matte Cat A, Lovejoy Show, Climax Hair Color. Untuk unit tersedianya di sini 2 box hingga 3 box yang paling banyak. Paling sedikit 1 box dan berat per produknya itu ada paling paling kecil yaitu 1 dan paling besarnya adalah 28 dengan total kapasitasnya ada 32 kilo. Harga per harga persatuannya ada 9 paling mahal 980 dan paling banyak 980 dan paling sedikit 410. Berat setiap produk juga memiliki nilai yang berbeda-beda mulai dari 1 kilo hingga 2,5 kilo yang yang digunakan sebagai dasar dalam proses distribusi dan pengangkutan barang. Selain itu, selain itu harga setiap produk memiliki hal yang beroperasi mulai dari 410.000 hingga 980 sesuai dengan jenis dan karakteristik produk kecantikan tersebut. Data data per produk dan kapasitas maksimum armada sebesar 32 kilo digunakan dalam metode dynamic programming khususnya pada penyelesaian knapsack problem. 3.2 yaitu data rute perjalanan. Eh, Note 1 menunjukkan kota Jakarta sebagai titik awal distribusi produk. Note 2 menunjukkan kota Bandung dan Note 3 menunjukkan kota Cirebon sebagai jalur distribusi berikutnya. Selain itu, Note 4 menunjukkan kota Semarang dan Note 5 menunjukkan kota Yogyakarta menjadi jalur distribusi menuju wilayah Jawa Tengah. Note 6 menunjukkan kota Solo dengan Note 7 menunjukkan kota Madiun yang menjadi penghubung distribusi menuju Jawa Timur. Note 8 menunjukkan kota Kediri yang menjadi salah satu jalur distribusi menuju kota tujuan. Selanjutnya, Note 9 menunjukkan kota Mojokerto dan Note 10 menunjukkan kota Sidoarjo sebagai jalur akhir distribusi sebelum menuju Surabaya. Note 11 menunjukkan kota Surabaya sebagai titik akhir distribusi. Untuk data permintaan yang pertama yaitu Euradian. Euradian Mastering selama tahun 2026 mengalami fluktuasi pada setiap bulan. Total permintaan produk selama 1 tahun mencapai 50 kilo. Permintaan terendah terjadi pada bulan Januari dan Mei dan September dengan jumlah sebesar 3 kilo. Sementara itu, permintaan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah sebesar 6 kilo. Dan pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, dan November, permintaan berada pada angka 4 kilo. Kemudian pada bulan Maret, Juli, dan Oktober, permintaan meningkat menjadi 5 kilo. Dan ini untuk satuannya 122, biaya penyimpanan 2.000, data biaya akuisisi biaya pesan 50.000, hari kerjanya selama 360 hari, lead time-nya selama 3 hari. Ini untuk produk U Golden X Revening Serum. Produk U Golden X Revening Serum tahun 2026 permintaan produk mengalami perubahan pada setiap bulan. Total permintaan selama 1 tahun mencapai 50 kilo. Permintaan terendah terjadi pada bulan Mei dan dengan jumlah sebesar 1 kilo. Sementara itu permintaan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah 8 kilo. Pada bulan Januari dan September permintaan berada pada angka 2 kilo. Permintaan pada bulan Maret dan Oktober sebesar 3 kilo. Sedangkan bulan Juli dan November sebesar 4 kilo. Selain itu pada bulan Juni dan Desember permintaan meningkat menjadi 5 kilo. Untuk permintaan produk Golden X Revenue Serum, mengalami fluktuasi pada setiap bulan. Total permintaan produk selama 1 tahun mencapai 50 kilo. Permintaan tertingginya yaitu 8, sementara permintaan terendah April dan Oktober 1 kilo. Pada bulan Januari dan Desember permintaan berada
pada angka 6 kilo, permintaan pada bulan Maret dan November sebesar 5 kilo, sedangkan bulan Februari dan Agustus sebesar 2 kilo. Selain itu, pada bulan Juni dan Juli permintaan berada pada angka 3 dan 4 kilo. Untuk data keterbatasan pada perusahaan, di sini ada jenis produknya yang tiga tadi itu dengan modal 122.000, 146.000, dan 115.000. Dan kapasitas maksimumnya 4.800.000 dan etalasenya 478 dan 21 untuk laba atau unitnya 13.000 dan 4.000 15.000 dengan fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 13.000 X1 ditambah 4.000 X2 tambah 15.000 X3 dengan fungsi batasan 100 122.000 X1 ditambah 146.000 X2 ditambah 115.000 X3 lebih kecil sama dengan 4.800 4x1 ditambah 7x2 ditambah 8x3 lebih, lebih besar sama dengan 21. X1 dan X2 dan X3 lebih kecil dari 0. Nah, di sini ada flowchart. eh, Bisa dilihat untuk pengumpulan datanya sendiri ada sampai 19. Yang pertama, data jenis produk, data unit tersedia, data berat per produk, data harga per produk, data laba per unit, data kapasitas maksimum armada, data kapasitas maksimum rak etalase, data kapasitas maksimum modal, data permintaan, demand produk, data biaya pemesanan, biaya biaya penyimpanan, waktu tunggu, hari operasional, laju penjualan harian, nut asal dan rute distribusi, nut tujuan, rute distribusi, jalur rute distribusi, bobot jalur rute distribusi, dan yang terakhir 19 data dokumentasi observasi lokasi. Di sini pengolahan data menggunakan metode dynamic gaming dengan software WinKSB. Di sini ada model short rules menggunakan software POM-QM, metode economic order quantity-nya, Excel POM-QM dan WinKSB. Untuk yang terakhir, metode branch and bounds menggunakan software Excel dan Dora. Di sini valid tidak ya, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran, lalu selesai. Ya, data yang pertama ada Yahoo Ratings Fundraising sebesar 9.200, yaitu ada Yahoo Global Edge Revenue Serum sebesar 8.700 dan Yahoo Triple UV Screen sebesar 920. Kemudian ada sehingga sistem akan memilih komposisi item secara keuntungan terbesar pada bagian bawah tabel dapat dilihat nilai capsek sebesar kedua yang menjadi batas maksimum pada kita sudah hitung jika data tersebut proses oleh saudara tim GSP. Kemudian ini outputnya, nah yaitu radiance tourism ini sebesar 196, ya golden age revenue share sebesar 870, dan ya UV sunscreen sebesar 920, sehingga menghasilkan total keuntungan keseluruhan sebesar 30 juta 75.000. Nah, kalau nggak dilihat menunjukkan sisa kapasitas setelah pemilihan itu dilakukan di mana kapasitas awal terus berkurang dari 22 menjadi 21. Kemudian tersisa 8 dengan nilai CPU sebesar 16 yang menandakan bahwa kapasitas Knapsack telah dimanfaatkan secara hampir maksimal. Dengan demikian hasil output pada WinCSP menunjukkan bahwa kombinasi Yo Radiant Moisturizing, Yo Double Edge Shaving Cream dan Yo Triple UV Sunscreen merupakan solusi paling optimal karena mampu memberikan nilai keuntungan yang paling besar. Eh, Bab 4.12 yaitu status roach. Nanti saya akan masukkan softwarenya juga. Di sini ada input data, besarnya jarak atau biaya dari setiap lintasan seperti lintas dari node 1 ke node 2 sebesar 153, node 1 ke node 3 sebesar 220, node 1 ke node 4 sebesar 438, ser- serta node 3 ke node 6 sebesar 329 yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan pencairan jalur optimal data pada tabel dan pada tabel memperlihatkan bahwa setiap node dapat memiliki lebih dari satu alternatif lintasan menuju node lainnya sehingga sistem akan membandingkan seluruh kemungkinan jalur untuk memperoleh hasil terbaik. Selain itu terdapat juga lintasan lain seperti node 4 ke node 6
sebesar 107, Note 5 dan Note 6 sebesar 80, Note 7 ke Note 10 sebesar 171, dan Note 9 ke Note 11 sebesar 52 yang menunjukkan keterhubungan antar node dalam jaringan distribusi. Untuk output datanya di sini jalur 14, 46, 69, dan 911 dengan total distance sebesar 814 yang dimulai dari kolom start node menunjukkan titik awal lintasan, sedangkan kolom end node menunjukkan titik tujuan yang terhubung pada step perjalanan. Kolom distance menunjukkan jarak pada masing-masing lintasan, yaitu 438 untuk jalur 1 ke 4, 107 untuk jalur 4 ke 6, 217 untuk jalur 6 ke 9, dan 52 untuk jalur 9 ke 11. Sedangkan kolom kumulatif distance menunjukkan akumulasi total jarak secara bertahap hingga mencapai nilai akhir sebesar 814. Pada tahap pertama, lintasan dari node 1 menuju ke node 4 memiliki kumulatif distance sebesar 438, kemudian bertambah menjadi 545 setelah melewati jalur 4 ke 6, meningkat menjadi 762 pada jalur 6 ke 9, dan akhirnya mencapai total 814 pada jalur ke 9 dan 11. Dengan demikian, output pada pom QM menunjukkan bahwa jalur 1, 4, 6, 9, 11 merupakan lintasan yang paling optimasi karena memiliki total jarak paling kecil dibandingkan alternatif jalur lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada economic order quantity dan continuous review. Nah, ini adalah yang pertama adalah input data. Nah, demand rate T sebesar 50 menunjukkan jumlah permintaan produk dalam satu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar perencanaan persediaan. Nah, setup atau ordering cost atau S sebesar 50.000 merupakan biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan. Sedangkan holding atau carrying cost atau H sebesar 2.000 menunjukkan biaya penyimpanan persediaan per unit selama periode tertentu. Nah, selain itu, unit cost sebesar 122.000 menunjukkan harga pembelian setiap unit produk jauh radian moisturizing yang digunakan dalam perhitungan total biaya persediaan. Nah, seluruh data tersebut dimasukkan ke dalam menu EOQ pada software POM-QM for Windows untuk memastikan jumlah pemesanan ekonomis dan menginginkan total biaya persediaan. Kemudian selanjutnya ada produk Dio Golden Age Refining Serum. Nah, sama aja yang sebelumnya, yaitu memiliki demand sebesar 50, S sebesar 50.000 juga, dan H sebesar 20.000. Tapi yang membedakannya di sini adalah biaya penyimpanan persediaan eh, biaya unit cost. Nah, di 120.000 dan sekarang itu berada di 146.000. Menunjukkan harga pembelian setiap unit produk Yao Golden Age Refining Serum yang digunakan dalam perhitungan total biaya persediaan. Nah, seluruh data tersebut digunakan dalam menu Yogi dalam software POP GM untuk menghasilkan jumlah pesanan ekonomis dan menentukan biaya. Kemudian lanjut ke produk Yo Triple UV Screen. Nah, di sini memiliki demand rate sebesar 50, kemudian cost atau S sebesar 50 juga, 50.000, dan kemudian holding atau carrying cost atau H sebesar 2.000. Nah, yang berbeda di sini dari yang lainnya tuh masih di harga per unitnya yang berharga 115.000. Nah, ini menunjukkan bahwa harga pembelian setiap unit produk U triple UV screen yang digunakan dalam perhitungan total biaya yang persediaan. Nah, seluruh data tersebut dimasukkan dalam menu EOQ pada software POM GM for Windows untuk menghitung jumlah pesanan ekonomis dan memindahkan total biaya persediaan. Dan di sini ada output continuous review pada produk Yo Radiant Moisturizing. Nah, misalkan hasil perhitungan dari Economic EOQ ini menggunakan software Excel dan POM-QM. Nah, produk Yo Radiance Moisturizing memiliki jumlah pesanan optimal sebesar 50 unit dalam sekali pesan dengan permintaan tahunan sebanyak 50 unit, biaya pesan 50.000 dan biaya simpan 2.000 per unit. Hasil analisis menunjukkan bahwa annual setup cost dan annual holding cost memiliki nilai yang seimbang, yaitu masing-masing sebesar 50.000 sehingga menghasilkan total biaya operasional persediaan sebesar 100.000. Nah, selain itu, total biaya keseluruhan persediaan mencapai 6.200.000 termasuk biaya pemilihan produk, grafik. Nah, grafik LG juga menunjukkan bahwa titik paling efisien berada pada kuantitas pemesanan 50 unit karena menghasilkan total biaya minimum, sedangkan jumlah pesanan yang lebih besar atau lebih kecil akan meningkatkan biaya persediaan akibat ketidakseimbangan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan.
Dan ke output produk Yahoo Golden Agent Golden Age Revenue Serum. Nah, berdasarkan hasil perhitungan metode Economic Order of the ini, software pada produk Yahoo Golden Age Revenue Serum memiliki jumlah pemesanan optimal sebesar 50 unit, jumlah pemesanan optimal sebesar 50 unit, dengan permintaan tahun sebanyak 50 unit, dan biaya pesan 50.000 dan biaya simpan 20.000. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa annual setup cost dan annual holding cost memiliki nilai yang seimbang, yaitu masing-masing sebesar 50.000, sehingga menghasilkan total biaya operasional persediaan sebesar 1 juta. Nah, selain itu, total biaya keseluruhan persediaan mencapai 70, misalnya ini yang seharusnya 7.400.000, setelah ditambahkan sama TAC atau surat TAC itu 100, bertambah menjadi 7.400.000. Nah, grafik oke menunjukkan bahwa titik pemelajaran optimal berada pada 50 unit sehingga menghasilkan total biaya minimum, sehingga pemelajaran pada jumlah tersebut dinilai paling efisien untuk menjaga kelancaran persediaan produk. Dan output data pada produk Yao Triple UV Sunscreen. Nah, berdasarkan hasil perhitungan metode ekonomi EOG ini menggunakan POM-GM, produk YouTube lebih ini memiliki jumlah pesanan optimal sebesar 50 unit dengan permintaan tahun sebesar 50 unit. Dia pesan 50.000 dan biaya simpan 2.000 unit. Nah, dan memiliki biaya pesanan tahunan, biaya pesanan tahunan memiliki nilai yang seimbang yaitu masing-masing sebesar 50.000 sehingga menghasilkan total biaya operasional persediaan sebesar 1 juta. Dan selain itu total biaya keseluruhan persediaan mencapai 5.850 setelah ditambahkan biaya pemilihan produk sebesar 5.250. Nah, grafik LG menunjukkan bahwa titik pemesanan optimal pada 50 unit karena menghasilkan total biaya minimum sehingga pemesanan pada jumlah tersebut dinilai paling efisien untuk mengendalikan kesediaan produk. Nah, ini untuk software WinGSP. Yang pertama itu output pada produk Yo Radiance Moisturizing. Nah, berdasarkan output metode continuous review pada Yo Radiance Moisturizing dimulai nilai reorder point sebesar 1,0464 unit dan jumlah pesanan optimal sebesar 50.000, 10.054 unit sehingga perusahaan dapat melakukan pemesanan kembali secara tepat untuk menghindari kekurangan stok permintaan tahun rata-rata sebesar 50 unit dengan standar deviasi 3,2474 unit menunjukkan permintaan produk relatif stabil. Sedangkan safety stock sebesar 0,6314 unit digunakan sebagai persediaan pengaman selama lead time sebesar 8,30 kali 10 kubik per tahun. Nah, rata persediaan maksimal sebesar 57,6 unit dan rata persediaan simpan sebesar 25,6841 unit menunjukkan kapasitas persediaan yang cukup baik dari sisi biaya total holding cost sebesar 51,368, total order cost sebesar 49,894, total back order cost sebesar 21,11474 sehingga total biaya persediaan keseluruhan mencapai 11,147,410. Nah, selain itu prioritas kekurangan stok hanya sebesar 1,6428% sehingga dengan loss cash cost dan visit cost sebesar nol sehingga metode continuous review dinilai mampu menghasilkan pengadilan kesehatan yang optimal dan efisien. Dan misal aja kayak tadi cuma sebutin aja di nilai satu. Ya, bisa. Dia selanjutnya ada produk Yo Triple UV Screen. Nah, output di sini dari Euro dia masuk unit dan jumlah pesanan optimal sebesar 52,609 unit sehingga perusahaan dapat melakukan pemesanan kembali secara optimal. Untuk menghindari kekurangan stok pemerintahan rata-rata 50 unit dan dengan standar legitimasi 8,202 unit. Menunjukkan permintaan produk cukup berfluktuasi dengan safety stock sebesar 1,5759 unit digunakan sebagai persediaan pengaman selama lead time sebesar 8,30 kali 10 kubik tahun.
Rata-rata persediaan maksimum sebesar 51,8438 unit dan rata-rata persediaan tersimpan sebesar 26,7098 unit menunjukkan kapasitas persediaan yang cukup baik dari sisi biaya. Total holding cost sebesar 53,4970, total order cost sebesar 49,73350, dan total back order cost sebesar 537,525, sehingga total biaya persediaan keseluruhan mencapai 100 juta 3.690,70. Selain itu probabilitas keurangan stok sebesar 1,78 1,7485% dengan loss sales cost dan visit shortage cost sebesar nol, sehingga pada kondisi review nilai mampu menghasilkan pengendalian persediaan secara yang optimal dan efisien. Di sini saya akan juga menjelaskan interface gaming serta softwarenya nanti. Di sini ada input data server Excel dan di sini berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa seluruh data analisis integer programming dibuat dan dalam menggunakan Microsoft Excel dengan bantuan fitur solver. Foto tersebut menunjukkan tiga produk yaitu U moisturizing cream, Newton Golden Egg, serum, U triple U screen. Pada fungsi tujuan diketahui bahwa keuntungan unit produk U Radiant moisturizing cream sebesar 13.000, Golden Egg Revening serum sebesar 4.000, dan U triple UV sebesar 15.000. Fungsi kendala pertama menunjukkan keberadaan modal masing-masing produk. U Radiant moisturizing cream sebesar 122, U Golden Egg Revening serum sebesar 4.800.000. Fungsi kendala kedua menunjukkan penggunaan kapasitas rak di mana nilai sebesar 4 dan nilai sebesar 7 dan 8 dengan kapasitas maksimum sebesar 21 menghasilkan software yang nilainya keputusannya adalah sebesar 0, sedangkan Newcastle dan X-Revealing Serum dan Newton Triple UV Screen juga bernilai 0. Nilai variabel keputusan yang diperoleh sebesar 511 nilai pada fungsi kendala pertama sebesar 4.800.000, sedangkan fungsi kendala kedua sebesar 0. Dari hasil tersebut diketahui Microsoft Solver digunakan untuk membantu proses optimasi integer programming sehingga diperoleh solusi terbaik berdasarkan fungsi tujuan dan seluruh kendala yang tersedia. Di sini ada input data software Tora berdasarkan hasil analisis menggunakan software Tora. Metode integer programming digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang modal menghasilkan maksimum modal kapasitas rak dengan keuntungan 13.000, 4.000, 15.000, kendala muternya 122, 146, 115 dengan kapasitas modal maksimum sebesar 4.800.000, sedangkan kendala kapasitas rak masing-masing 47 dan 8 dengan kapasitas maksimum rak sebesar 21. Untuk output integram programnya juga sama software ini. Di sini untuk software output data software Toranya berdasarkan hasil output automate BNB dan user code BNB pada software Tora. Metode Branching pun digunakan untuk memperoleh solusi optimal masalah interprogramming. Hasil optimasi menunjukkan nilai fungsi tujuan maksimum Z sebesar 65.000 dengan solusi optimal pada variabel X1 sama dengan 5, sedang X2 dan X3 bernilai, sehingga seluruh variabel telah memenuhi syarat integer atau bilangan bulat. Proses solusi dilakukan melalui beberapa node jangan seperti N20 sampai N40 dan N41 untuk mengevaluasi solusi yang masih berbentuk pecahan maupun solusi yang tidak memenuhi kendala. Node yang menghasilkan nilai di bawah lower bounds tidak memenuhi syarat kelaikan dihentikan secara otomatis, sedangkan node N40 menghasilkan solusi terbaik dengan nilai Z 65.000 hingga dinyatakan sebagai solusi optimal akhir. Penggunaan software Toro membantu proses optimasi menjadi lebih cepat, sistematis, dan akurat karena seluruh proses cabangan dan pembatasan dilakukan secara otomatis sehingga diperoleh solusi optimal berdasarkan fungsi tujuan dan kendala yang tersedia. Kan di sini yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yang kita bahas adalah hasil pengolahan data menunjukkan untuk dinamik programming dan integrated programming diperoleh kombinasi pemilihan produk yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan pada PT Heavy
Heavy Beauty Style. Nah, metode tersebut membantu perusahaan dalam menunjukkan jumlah produksi yang paling efektif sesuai dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Economic Order Quantity, diperoleh jumlah pesanan persediaan yang paling ekonomis sehingga perusahaan dapat meminimalkan total biaya persediaan. Terutama lagi dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan biaya pesanan dan biaya penjualan produk. Dan berdasarkan penerapan metode continuous review, diperoleh kebijakan Kementerian Persediaan yang mampu menjaga kestabilan stok produk dan mengurangi risiko kekurangan persediaan. Nah, metode ini membantu perusahaan menemukan waktu penyelesaian kembali dan persediaan pengaman secara lebih optimal sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, berdasarkan analisis jaringan menggunakan metode shortest row diperoleh biaya jalur distribusi yang lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya transportasi, mencepat proses distribusi produk dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada agen penyalur maupun konsumen. Kemudian yang terakhir ada saran, yaitu yang pertama PT BOD disarankan untuk menerapkan hasil kombinasi produk optimal yang diperoleh dari metode dynamic programming dan agile programming sebagai dasar pengambilan keputusan produksi. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kapasitas produksi. Kemudian perusahaan disarankan untuk menerapkan metode economic order quantity dalam pengendalian persediaan guna menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Dengan penerapan metode tersebut, perusahaan dapat minimalkan total biaya persediaan yang meliputi biaya pesanan dan biaya penyimpanan, sehingga aktivitas pengadaan bahan maupun produk dapat berjalan lebih optimal. Dan perusahaan disarankan untuk menerapkan prosedur continuous review dengan memperhatikan nilai order point dan safety stock yang telah diperoleh. Penerapan kebijakan ini dapat diterapkan dan diharapkan mampu menjaga kestabilan persediaan, mengantisipasi ketidakpastian permintaan maupun keterlambatan pengiriman. Kemudian yang terakhir ada perusahaan disarankan untuk menggunakan hasil analisis produk jaringan sebagai dasar dalam proses distribusi produk menuju agen penyalur, selain dapat membersihkan jarak tempuh dan waktu distribusi. Penerapan metode yang optimal juga dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya transportasi dan meningkatkan efektivitas proses pengiriman. Nah, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi serta pembaruan dan data root secara berkala agar sistem distribusi tetap sesuai dengan kondisi lapangan dan operasional perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah penjelasan atau salah kata. Eh, Mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, tim software. Yang pertama di network gaming ini kita bebas mau nomin apa, regulasi bebas ini. Nah ini sesuaikan jumlah produk kalian. Dan kalau sudah aja. Dan yang pertama di sini tuh ada masukin sesuai nama produk kalian. Nama produk itu ya ini dia aja. Sini. Ini masukin jumlah apa ini unit yang tersedia. Di sini yang tersedia aku dua. Kalau ini jumlah kapasitasnya kalian isi sesuai jumlah kapasitasnya juga. Ini ada aku pakai 2,4. Kalau di sini itu masukin harga kalian, kemudian apa itu sesuaikan sama namanya juga. Di sini aku mau masukin aja harganya dulu biar lebih enak.
Ya udah, kita masukin ini dulu aja. Apa ini namanya? Nama-namanya. Ini enaknya langsung di copy aja ke sini, sini, nih. Nah, aduh, salah. 8, 2, 2, 3. Kemudian itu langsung nama ini, yo, most to moist tourism, moist tourism. Kemudian selanjutnya kayak gini sampai ke bawah. Oke, kalau sudah semuanya kita bisa langsung, belum belum ini masukin juga. Ini sesuaikan sama unit dan unit kapasitinya masing-masing. 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 7, 8, 2,8. Salah. Itu kali 9, 3, 9. Ini 2,8. Nah, untuk yang capacity ini eh, masukin kapasitas maksimum sama tanya ini 32. Kalau nggak semua kita langsung ke software problem. Itu ini. Yang di sini bisa dilihat kayak ini hasil runningnya. Mungkin bisa lanjut ke penjelasan. Oh, di sini aku mau jelas, aduh, jangan lali. Di sini aku mau jelasin running software dari analisis rute jaringan. Yang pertama kalian masuk software POMGM dulu, lalu masuk ke
network, lalu pilih aja shortest route. Di sini ada title. Title kalian bisa beri nama sesuai eh, produk ataupun tempat kalian. Di sini masukin aja number branch-nya sebanyak 24 karena eh, dihitung dari garis-garisnya itu 24. Lalu masukin aja round name-nya ABCDE yang besar ini, lalu kalian bisa pencet OK. Karena di sini aku udah masukin eh, s- masukin angka-angkanya. Di sini ada start node dan end node dan distance. Eh, Kalian bisa langsung aja ke solution. Lalu solution kalian di solution ada network result sama minimum distance metric. Eh, di network result di total distance-nya 814. Untuk start node end node-nya di sini 14, 46, 69, 9, 11. Untuk distance-nya di sini 438, 107, 217, 52 dan kumulatif distance-nya 438, 545, 760, 62, 814. Di sini penghubungnya itu C, K, Q, W. Eh, Lalu untuk solusi yang kedua, yaitu minimum distance, hampir sama dengan network result, tapi lebih detail aja. Di sini ada 0, 153, 220, 438, 575, 445, 643, 719, 762, sampai seterusnya. Aku mau jelasin integer programming dari software Excel dulu. Di sini sudah aku masukin dari komponen, dari jenis unitnya, modal, etalase, laba unit, fungsi tujuan, fungsi kendala, sampai variabel keputusan. Di sini langsung masuk aja ke data, lalu ke solver, lalu kalian bisa masukin set objeknya satu-satu, terus misal kalian eh, untuk menghasilkan data-data yang kuning, bisa aja ke add, kalian masukin aja satu-satu kayak pas costnya juga. Sini diperhatikan juga angkanya bisa node atau inter atau bin atau div. Karena di sini aku udah langsung aja ke solve dulu. Nanti bakalan hasilnya langsung muncul juga. Setelah di solve nanti bisa ke option, nanti ke eh show iteration resultnya juga dicentang. Nanti hasilnya langsung kelihatan. Lanjut ke software Tora. Ke 500. Empat puluh enam ribu.
6 115, 115 ribu. Ratus 4.800.000. Hmm, 78, 4, 7, 8, 1. 4.800.000. Terus save dulu. Save file. Terus hmm, hmm, select outputnya automate hasilnya segini. Rotation 4, rotation 7. Subproblemnya 4. Kemudian objek hijau. Ini saya baca.